Menjawab komentar atau pertanyaan dari Sinar Melindo. Kalau mati di salib, gimana tuh Bang? Yesus ya maksudnya mati di salib gitu ya. Saya pernah dengar juga ada sesosok yang ngakunya nabi mati diracun. Dibuktikan ini nabi asli atau enggak. Kalau nabi asli ketika mati dia akan bangkit gitu. Ditunggu, nggak langsung dikubur, ditunggu, nggak bangkit, malah membusuk. Kemudian pada akhirnya dikubur. Sebelum itu, untuk saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, mari kita jawab komentar ya atau pertanyaan dari saudara kita yang bertanya. Ini dari Sinar Melindo. Kalau mati disalib, gimana tuh Bang? Nah, gimana maksudnya? Yesus mati disalib, tetapi pada akhirnya kemudian dia bangkit. Loh, kok bangkit Bang? Ya karena dia Tuhan. Mari kita baca Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-6. Ia tidak ada di sini. Ketika murid-muridnya datang untuk melihat, kemudian ada malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, bangkit. Tuhan Yesus bangkit, mati, kemudian bangkit. Kalau mati, kemudian tidak bangkit, nah ini, ya seperti manusia-manusia yang lainnya. Atau malah ada sesosok yang mengaku-ngaku nabi, kemudian dibuktikan, diracun. Bener gak dia nabi? Kalau dia nabi asli, diracun, ya seharusnya gak mati malahan. Seperti Rasul Paulus, ketika digigit ular beracun, gak terluka gitu loh. Gak terluka, karena Tuhan menyertai Rasul Paulus. Nah ini yang asli. Nah kalau rasul atau nabi palsu diracun, seharusnya sih gak apa-apa. Tetapi ini mati. Kemudian oke lah, mati. Gak langsung dikubur, tetapi ditunggu dulu. Saya pernah dengar cerita ini, mungkin kalian juga pernah mendengar ya. Ditunggu. Bener gak sih? Ini nabi asli, kalau nabi asli pasti akan bangkit. Ditunggu. Jadi gak mati, gak langsung dikubur. Ditunggu berapa ya? 1 hari, 2 hari, atau 3 hari ya? Saya agak lupa. Kalian mungkin pernah dengar. Pasti mungkin juga tahu juga. Ditunggu, gak bangkit. Busuk. Kemudian pada akhirnya ya udah dikuburkan gitu loh. Ya itu sudah jelas kan? Nabi palsu. Kalau nabi asli nggak sampai mati, malah kebal gitu loh. Seperti contoh Rasul Paulus yang kebal terhadap racun. Nah, sekarang kita akan jawab tentang Yesus. Yesus kenapa sih kok mati gitu loh? Kok disalibkan mati? Ini memang harus terjadi gitu loh. Kenapa kok harus terjadi? Nah, ini poinnya di sini. Mari kita baca dulu. Kita baca dari Roma 6 ayat ke-23. Asal muasalnya ini harus tahu. Roma 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Orang mati karena dosanya. Orang berdosa mati. Tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi orang berdosa ini mati. Orang mati karena dosanya. Tetapi Yesus tidak berdosa. Ini kita baca dari 1 Petrus 2 ayat ke-22. Ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Gak ada dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak ada dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya. Sehingga apa? Sehingga Roma 6 ayat ke-23 tadi, sebab upah dosa ialah maut, ini gak berlaku gitu loh. Terpatahkan. Upah dosa ialah maut. Orang mati karena dosanya. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Oleh sebab itu, Yesus bangkit. Dan kita orang-orang yang percaya ini, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ini, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang tidak dapat binasa. Kenapa? Karena dosa kita telah ditebus oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mematahkan kuasa maut itu. 2 Timotius 1 ayat ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Begitu. Maut, kebinasaan selesai dipatahkan oleh kematian Yesus Kristus yang tidak berdosa. Upah dosa ialah maut, selesai, berakhir. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi komentar Sinar Melindo, kalau mati disalib gimana tuh Bang? Mati disalib untuk mematahkan kuasa maut. Mati kemudian bangkit. Nah, sekarang ya tinggal keputusan di tangan kalian. Mau mengikuti yang mana? Mengikuti yang mati, ditunggu, gak bangkit tetapi membusuk, pada akhirnya ya udah dikuburkan, ataukah yang mati kemudian bangkit, hidup kekal, gak ada kebinasaan lagi. Nah, yaitu keputusan masing-masing. Lah kalau saya percaya kepada Tuhan saya, Yesus Kristus. Nah, jadi begitu. Semoga saudaraku semuanya terberkati. Kita menjawab pertanyaan atau komentar dari saudara-saudara, kawan-kawan yang bertanya atau berkomentar ya di Pusat Rohani. Kita jawab secara singkat berdasarkan ayat di dalam Alkitab, berdasarkan fakta sejarah yang pernah terjadi. Semoga terberkati. Untuk kawan-kawan yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa tekan tombol like-nya, bisa berkomentar. Terima kasih banyak. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.